Ya, kini proses pengusutan pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun sedang bergulir. Penegak hukum juga sedang mengusut ratusan rekening milik Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan mengungkap Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank atas nama pribadi dari lebih 30 rekening atas nama lembaga Al Zaitun. Lalu, apakah ada dugaan dana aliran yang tak lazim di ratusan rekening itu? Ya, pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan juga ada pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Pak Susno, Bu Yenti, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Susno. Selamat sore Bu Yenti. Ya. Selamat sore. Saya langsung awali ke Pak Susno terlebih dahulu. Ini ada berdasarkan pernyataan dari Mahfud MD, Pak Mahfud yang mengungkapkan bahwa ada penemuan rekening sampai 256 atas nama pribadi, 30 rekening atas nama lembaga. Janggalkah ini Pak Susno, Panji Gumilang mempunyai rekening sebanyak itu? Dari teori pencucian uang yang pakarnya Bu Yenti ya, itu unusual gitu, tidak wajar gitu. Seseorang memiliki rekening sampai 256, kemudian suatu lembaga mempunyai rekening lebih dari 30 sekian. Ya ngapain banyak-banyak, kementerian yang besar aja nggak punya rekening sebanyak itu. Company besar aja nggak sebanyak itu gitu rekeningnya. Nah tapi supaya tidak menjadi keributan di era tahun politik ini, isu Al Zaitun ini sebaiknya diselesaikan. Di era saya Kapolda Jawa Barat, saya menangkap 10-an orang tersangka dan saya proses adalah terkait dengan negara Islam Indonesia termasuk pengumpulan dana. Tetapi waktu saya, karena waktunya terbatas, penahanan 20 hari, perpanjangan 20 hari, saya belum sampai untuk membuktikan apakah aliran dana NII itu terkait Al Zaitun apa tidak. Nah, untuk itu sekarang sudah terbuka luas gitu ya. Ada rekening yang mencurigakan. Kita punya lembaga yang namanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dan inilah suatu alat bagi penegak hukum, bagi penyidik untuk membuat informasi intelijen yang diberikan oleh PPATK menjadi alat bukti. Jadi dari transaksi yang mencurigakan pada 256 rekening tambah 30 sekian rekening lembaga Al Zaitun, itu bisa diketahui dari siapa saja atau dari negara mana saja atau lembaga apa saja yang mentransfer uang masuk ke rekening itu. Kemudian dari sana juga bisa follow the money. Kita lacak kemana duit itu ngalir. Apakah uang itu digunakan betul-betul untuk kegiatan pendidikan atau untuk membiayai suatu kegiatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan negara atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya haram menurut hukum. Itu gampang sekali membuktikannya. PPATK sudah memberikan data informasi, tapi PPATK tidak bisa membukanya ke publik supaya tidak menjadi kehebohan di era tahun politik ini yang mengeruhkan suasana. Aparat penegak hukum segera saja menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh PPATK menjadi alat bukti. Kalau memang terkait dengan pidana atau kegiatan makar dan lain-lain, ya umumkan saja. Tapi kalau tidak terbukti, tidak terkait juga harus diumumkan supaya tidak terjadi kegaduhan. Ya, kita sebentar lagi akan menyambut pesta demokrasi pemilihan umum. Supaya tidak terjadi kegaduhan politik, supaya tidak terjadi kecurigaan, harus jelas. Kalau memang bersalah, jangan takut, tindak saja siapa saja. Ini negara kok. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun. Demikian gitu. Ya, Pak Susno, dengan rekening sebanyak ini ya, 256, kemudian ditambah lagi 30 rekening, sebetulnya mudah tidak atau mungkin sulit Pak untuk mencari kejanggalannya itu Pak Susno? Tidak sulit, karena informasi dari PPATK itu sudah jelas dari siapa, atau dari lembaga apa, atau dari mana duit masuk. Kemudian duit masuk itu mengalir kemana gitu, ke lembaga apa, atau digunakan untuk pembayaran apa, atau untuk keperluan apa. Nah, aparat penegak hukum, dia berdasarkan hukum acara pidana, dia punya kewenangan menyidik. Kewenangan penyidik itu bisa memanggil,
bisa menyita, bahkan sampai bisa menahan gitu. Dan untuk saksi pun kalau tidak datang 2 kali panggilan bisa dijemput. Tetapi PPATK nggak bisa. Makanya apa yang disampaikan oleh PPATK itu baru bersifat informasi intelijen yang harus diterjemahkan menjadi alat bukti. Termasuk juga berkas yang waktu saya jadi Kapolda Jawa Barat, yang sekian orang telah divonis itu, bisa dibuka lagi berkasnya. Dari mana uang itu dialirkan kemana, siapa yang menjadi presiden, siapa yang jadi menteri, dan lain-lain. Dulu kurang mendapatkan perhatian. Karena apa? Karena dulu belum zaman media sosial seperti sekarang. Nah, sidangnya pun tidak terlalu mendapatkan perhatian luas. Tapi sekarang kan gampang sekali. Begitu ada begini, gara-gara sholatnya tidak wajar gitu, jadi berkembang kemana-mana. Enak sekali sekarang. Ya, silakan. Baik, sekarang saya ingin ke Bu Yenti. Bu Yenti, kalau tadi Pak Susno mengungkapkan PPATK seharusnya bisa langsung bergerak, kita tentunya ingin bicara juga mengenai aliran dana yang tidak lazim. Kalau kita lihat data terakhir, dana operasional dari Pondok Al Zaitun ini sekitar 120 miliar per tahun, Bu Yenti. Bagaimana kemudian PPATK ini bisa menelusurinya sejauh ini, terutama khususnya untuk aliran dana tidak lazim, Bu? Iya, baik, terima kasih. Jadi begini ya, di sini kecurigaannya itu kan banyak angle gitu ya, banyak dari sudut manapun ya. Karena gini, ada satu entitas atau satu orang bahkan mempunyai nomor rekening banyak ya. Ini kan juga sudah bukan itu maksudnya membuka bank itu sehingga semua orang bisa punya rekening banyak sekali. Dengan rekening yang tidak biasa itu pun harusnya sudah ada penelusuran dari dari bank, dan kemudian bank memberikan kepada PPATK. Seharusnya seperti itu, tidak dibiarkan seperti ini. Karena apa? Kalau dibiarkan seperti ini menjadi sulit ya, kan dengan adanya know your customers, adanya PPATK, adanya kewajiban bank untuk melaporkan kepada PPATK kalau ada orang-orang atau entitas tertentu mempunyai rekening yang patut dicurigai, baik dari jumlah maupun alasan transaksi. Dan juga ada seseorang atau entitas yang punya rekening sangat banyak. Ini kan tidak bisa sebetulnya, karena apa ya alasannya, dan kemudian mempersulit pengawasan. Kalau dari seseorang itu harus satu rekening apa 2 rekening itu kan udah cukup. Kita akan melihat berapa banyak sih sebetulnya aliran itu. Satu rekening itu bisa saja alirannya sampai 1 triliun pun nggak masalah gitu kan, sepanjang itu adalah dari hasil yang sesuai. Berkaitan dengan Al Zaitun ini kan ada disampaikan kemudian bahwa penyelenggaraan itu mencapai anggaran 120 miliar per tahun gitu kan. Nah itu kan harusnya ada datanya untuk apa saja, dan itu maju ke depan ya, ini untuk kemana saja, dan kemudian mundur itu masuknya 120 miliar itu dari mana saja, belum lagi yang tidak tersalurkan, yang bukan 120 miliar itu dari siapa saja. Ini harusnya sudah bisa jalan ya. Kondisi ini kan sudah lama menjadi berita media ya, sudah 2 minggu lah, lebih lah. Ini harusnya ya, Bu Yenti, kalau dari pengalaman Bu Yenti mungkin pernah melihat kasus-kasus yang seperti ini. Seperti apa kemudian orang yang memiliki rekening sampai ratusan? Apa tujuannya dan apa sebenarnya yang kemudian ingin dilakukan dengan memiliki rekening sebanyak itu, Bu? Tapi mungkin bisa dijawab usai jeda. Sesaat lagi kami kembali, pemirsa. Ya, itu tadi pemirsa, kita sudah melihat bagaimana kemudian aset dari Panji Gumilang. Kita kembali melanjutkan dialog kabar petang. Saya ingin kembali ke Bu Yenti. Bu Yenti, apakah ini hal yang wajar seorang mempunyai rekening ratusan? Sepanjang pengalaman Bu Yenti mungkin menghadapi ada kasus-kasus yang seperti ini. Apa sebenarnya peruntukan satu orang memiliki rekening dan apakah memang bisa, Bu? Apakah tidak ada prosedur yang disalahi begitu? Iya, jadi kalau sepanjang saya hadir ya di Asabri, Jiwasraya yang triliun-triliun itu ya, kemudian yang mungkin tidak sampai seperti itu, tapi tidak pernah ya lebih dari berapa ya, 20 lah paling banyak itu kalau sampai banyak sekali. Tapi nanti harus didalami apakah 256 rekening ini ada dalam berapa bank. Kita lihat nanti ya berapa bank. Nah, satu bank itu berapa. Nah, kita lihat ya, kalau satu bank itu paling 2 apa 3 ya oke lah ya, mesti seperti itu. Tapi kalau banyak sekali itu kan sulit ya. Kalau kita punya rekening lebih dari satu bank,
lebih satu rekening di satu bank itu karena mungkin terkait dengan penggajian. Ya. Ketika ngajar di sana harus pakai rekening ini, sementara sudah punya rekening pribadi. Itu ditanya. Nah, itu oke, boleh gitu. Jadi ini juga kalau kita akan melihat seperti ini ya, jangan sampai juga lembaga perbankan itu malah menjadi sarana untuk uang-uang yang tidak jelas, yang pada akhirnya yang kemungkinan adalah muara dari hasil-hasil kejahatan dan juga untuk sarana melakukan pencucian uang karena itu dari hasil kejahatan itu bisa Ya. jadi. Jadi kita harus apa ya, all out ya, seluruhnya, seluruh lembaga yang ada untuk menjaga mengawasi potensi kejahatan ekonomi yang terjadi, Baik. antara Baik. lain yaitu lembaga perbankan. Oke. Dan gini, apa rekening ini kan harusnya dilihat juga bukan hanya rekeningnya tapi transaksinya. Sebetulnya satu rekening saja bisa jadi itu transaksinya lebih dari ketika kita buka lebih dari 200.000 kali. Itu pernah waktu Jiwasraya dengan beberapa rekening itu Oke. sampai hampir 1 juta kali Baik. transaksi, bukan nomor rekeningnya gitu. Baik Bu Yenti, saya ke Pak Susno. Ya Pak Susno, Anda sebagai mantan Kabar Reskrim, satu orang memiliki ratusan rekening sampai 200 lebih ini. Ini biasanya kira-kira untuk apa ya Pak Susno ya? Yang jelas itu sudah tidak wajar. Karena Oke. tidak wajar sudah termasuk dalam kategori untuk pencucian uang. Nah, tinggal nanti sesuai kata Bu Yanti tadi diusut oleh aparat pertama oleh PPATK, melacak transaksi itu dari mana uang itu, kemudian di bank mana, atas namanya pribadi, kita yang pribadi dulu ya, kemudian berapa banyak, kemudian dialirkan kemana duit itu. Apakah untuk keperluan yang wajar atau keperluan yang tidak wajar? Ya. Nah, sesuai tadi Bu Yanti katakan, tidak wajar kalau justru tambah bingung kalau 256 rekening. Ya, ya. Bagian keuangan Al Zaitun pusing matanya. Nah, inilah namanya bisa juga dikategorikan untuk menyembunyikannya. Menyembunyikan kemana duit itu dilarikan atau menyembunyikan asal-usul duit itu bisa juga dengan cara begitu. Ya, Pak Susno. Nah, sekarang kegunaan Ya, Pak Susno, ini berarti bank juga bisa disalahkan dalam hal ini membiarkan satu orang sudah memiliki lebih dari, tadi Bu Yenti mengatakan satu orang memiliki 10 rekening aja harusnya sudah dicurigai. Nah, berarti ini banknya membiarkan dan ini patut bisa disalahkan juga pihak banknya ini, Pak Susno. Kita harus pertanyakan kepada Bank Indonesia dan OJK. Ya. Aturan mereka untuk seseorang membuka rekening di suatu bank atas nama pribadi, apakah boleh lebih dari 10? Nah, karena bank di Indonesia kan nggak banyak, ya bank pemerintah hanya 4 apa 5, tambah bank swasta. Ya kalau sudah 256, kalau banknya dia gunakan hanya 5 bank, berarti satu bank itu bisa sampai 50 rekening kan. Dan sekarang zaman IT, paling gampang bank itu mengkolek rekening itu dalam suatu catatan bahwa Pak Panji Gumilang atau nama lengkapnya siapa, tercatat di banknya itu punya 50 atau 60 rekening. Dari sana dia harus sudah melaporkan kepada OJK, kepada Bank Indonesia, atau yang lebih spesifik lagi, melaporkan kepada PPATK. Dan PPATK sudah harus bergerak melacak rekening-rekening tersebut. Dan saya yakin PPATK tanpa laporan dari bank, karena ini sudah menjadi informasi publik dan ini sangat mengganggu situasi keamanan kita. Betul. Ini PPATK sudah turun untuk melacak ke sekian ratus rekening tersebut. Iya. Mengenai aliran dana Pak Susno, tadi Pak Susno sempat mengungkapkan bahwa sudah melakukan penyelidikan pada tahun 2008 pada saat masih menjadi Kapolda Jawa Barat, dugaan aliran dana untuk NII. Sejauh ini pada tahun 2008 sebelumnya juga Pak, apakah sudah ada informasi sebelumnya terkait dengan adanya rekening dari Pondok Pesantren Al Zaitun maupun ada rekening yang cukup banyak dari Panji Gumilang Pak? Kalau waktu saya dulu kan belum mengkait ke Al Zaitun, baru karena ingin cepat kita lacak baru NII-nya. Nah, NII-nya sudah terbukti bahwa kegiatan mereka membentuk negara di dalam negara, mereka membentuk pemerintahan, membentuk presiden, kemudian membentuk menteri keuangan, kemudian dia punya undang-undang dasar, dia punya bendera dan seterusnya sehingga memenuhi syarat untuk menjadi membuat negara di dalam negara, artinya perbuatan makar dan dihukum. Nah, mestinya kan
berkas saya itu yang sudah berkas Polda Jawa Barat itu bisa dibuka lagi, Iya, ditindaklanjuti lagi kita. Iya. Ya, Bu, saya ke Bu Yanti. Dengan sudah seperti ini, Panji Gumilang memiliki lebih dari 256 rekening. Artinya PPATK bisa dikatakan kebobolan atau bagaimana nih, Bu Yanti? Iya, kan sebetulnya awalnya kan begini, bank itu yang curiga kan banknya harusnya mencurigai apakah ada seseorang, biasanya ya kalau punya rekening banyak pun bukan nama dia, nama orang lain yang ternyata punya dia juga. Ini kan nama yang bersangkutan dan harusnya kan bank melaporkan kepada PPATK atau sekarang sudah seperti ini PPATK-nya boleh bertanya kepada banknya, justru begitu dan harusnya memberikan suatu tindakan-tindakan kepada bank-bank itu. Yang penting begini loh, sekarang ini kalau tadi Pak Suso mengatakan kita tanyakan kepada peraturan Bank Indonesia maupun OJK. Kalau sampai kebijakan nasional kita terhadap industri perbankan ini adalah membolehkan tak terhingga jumlahnya seseorang punya rekening, yaitu kebijakan ini buruk sekali. Agak sulit untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat pada perbankan. Ini sangat berbahaya. Kalau sampai ini di sisi ketika perbankan membolehkan tidak ada batasan untuk seseorang mempunyai rekening dengan jumlah banyak, kan tidak mungkin gitu. Itu sangat tidak mungkin. Nah, ini ketidakmungkinan ini kan tidak mungkin langsung PPATK. Berarti ini perbankan-perbankan, saya selalu menyampaikan waktu ada rezim anti pencucian uang 2002, saya dengan Pak Susno juga pada waktu itu awal-awal, itu memang yang paling penting adalah pembenahan di perbankan. Kepatuhan dari bank untuk melaporkan kalau ada yang mencurigakan, termasuk harusnya ketika ada nama yang sama di beberapa nama yang sama di dalam satu bank. Itu harusnya menjadi hal-hal yang mencurigakan. Yang terjadi adalah pada umumnya itu adalah ada nama-nama yang tidak patut ya, tidak pantas punya rekening tapi ternyata itu punya satu orang yang menggunakan nama-nama lain. Nah, ini ada satu fenomena yang agak beda ya, tetapi sekian lama baru terunduh sekarang ya. Memang kalau menghadapi hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan bagaimana kemungkinan adanya kejahatan keuangan, memang modus itu akan berkembang terus. Tinggal bagian kita yang harus betul-betul penegak hukum, pemerintah, kebijakan industri perbankan, kebijakan industri di Indonesia dan juga tentang penyelenggaraan ini kan sekarang penyelenggaraan pendidikan melalui lembaga sosial keagamaan. Ini juga harus dicek, Kementerian Agamanya dicek, kemudian juga mungkin Kemendikbud karena mereka kan pendidikan, mereka akan ada ijazah. Kalau tadi disebutkan bahwa ada hibah atau apapun itu 30% dari uang negara, itu kita harus audit juga. Kenapa negara mengucurkan sekian? Kalau sampai tidak dapat bertanggungjawabkan, ada korupsi juga di sini nantinya. Baik, terima kasih Ibu Yenti Garnasi selaku pakar tindak pidana pencucian uang dan juga ada Kombes Pol Susno Haji selaku mantan Kabar Reskrim. Terima kasih informasinya, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Bu Yanti. Iya, baik.